hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah lama diwarnai oleh persaingan sengit yang lebih banyak menguntungkan Malaysia, berkat dukungan kuat dari negara-negara barat seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sejak era konfrontasi di tahun 1960-an, Malaysia merasa aman dengan dukungan negara-negara besar ini, yang menjadi andalan utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, realitas geopolitik kini menunjukkan perubahan drastis. Malaysia dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa dukungan yang selama ini menjadi sandaran mulai rapuh, meninggalkan negara tersebut dalam posisi rentan, dan terpaksa bergantung pada retorika kosong, serta kebijakan luar negeri yang panik. Pembentukan Five Power Defense Arrangements, atau EFPDA, pada tahun 1971 menjadi simbol kuatnya posisi Malaysia di kawasan Asia Tenggara. FPDA, yang melibatkan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, memberikan jaminan pertahanan yang membuat Malaysia merasa aman dari ancaman militer. Namun, di tengah ketegangan geopolitik yang kian kompleks, Malaysia gagal memperkuat posisinya dengan mandiri. Alih-alih membangun kekuatan militer dan diplomasi secara serius, Malaysia tetap bergantung pada FPDA dan sekutu lamanya tanpa berupaya meningkatkan kapabilitas sendiri. Seiring waktu, FPDA mulai menunjukkan kelemahan serius. Inggris, yang dulu menjadi pelindung utama Malaysia, kini terlibat dalam isu-isu domestik setelah keluarnya dari Uni Eropa melalui Brexit. Fokus Inggris beralih sepenuhnya ke keamanan Eropa dan Laut Cina Selatan, meninggalkan Malaysia tanpa dukungan seperti dulu. Australia dan Selandia Baru juga mengubah kebijakan luar negeri mereka, dengan perhatian yang lebih besar tertuju pada Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan tersebut. Malaysia yang gagal membaca perubahan ini menunjukkan ketidakmampuannya dalam menghadapi perubahan geopolitik yang kian kompleks. Malaysia mencoba bertahan dengan memperkuat hubungan militer di bawah FPDA, tetapi kenyataannya, kerjasama ini lebih bersifat retoris daripada aksi nyata. FPDA hanya mengharuskan konsultasi jika Malaysia menghadapi ancaman, bukan kewajiban nyata untuk memberikan bantuan militer. Malaysia tampak terjebak dalam kebijakan luar negeri yang tidak jelas arah, mengandalkan janji kosong sekutu lamanya yang kini tidak lagi peduli. Singapura, anggota FPDA lainnya, memilih jalannya sendiri dengan menjaga jarak dari konflik, meninggalkan Malaysia dalam situasi yang semakin terisolasi. Di tengah krisis ini, Malaysia mencoba mengalihkan perhatian dengan meningkatkan anggaran pertahanan. Namun langkah ini terkesan terburu-buru dan tidak terstruktur. Keputusan Malaysia lebih banyak didasarkan pada ketakutan dan tekanan politik dalam negeri, bukan perencanaan strategis jangka panjang. Malaysia berusaha membeli alutsista mahal tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang atau kemampuan industri pertahanannya sendiri. Kebijakan ini menunjukkan betapa Malaysia lebih memilih solusi instan daripada membangun kekuatan secara bertahap dan mandiri. Diplomasi Malaysia juga mengalami kemunduran signifikan. Malaysia yang dulu dikenal aktif di kancah ASEAN dan regional, kini tampak enggan berperan aktif. Malaysia lebih memilih retorika defensif, berusaha mempertahankan citra sebagai negara yang terancam, daripada tampil sebagai negara yang memiliki visi dan kekuatan di kawasan. Diplomasi Malaysia yang stagnan membuat negara ini semakin terpinggirkan di forum-forum internasional, di mana suara Indonesia justru semakin diperhitungkan. Sementara Malaysia terjebak dalam dilema kelemahan dan ketidakpastian, Indonesia menunjukkan perkembangan pesat di berbagai bidang, baik militer maupun diplomasi. Indonesia tidak lagi menjadi negara yang hanya mengikuti arus. Sebaliknya, Indonesia semakin mandiri dan percaya diri. Dalam bidang militer, Indonesia terus berinvestasi besar-besaran dengan pengadaan pesawat tempur generasi terbaru, kapal perang canggih, dan sistem pertahanan udara yang semakin handal. Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam industri pertahanan telah membawa hasil nyata, termasuk produksi kapal selam dan pesawat tempur yang memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Upaya Indonesia tidak hanya terbatas pada peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga diperkuat oleh kebijakan diplomasi yang cermat.
Indonesia aktif mempererat hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan negara-negara Eropa. Indonesia berperan sebagai pemain utama di ASEAN dan forum internasional lainnya, menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga memimpin di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Indonesia yang proaktif semakin memperkokoh posisinya sebagai kekuatan regional yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang impresif dengan menarik investasi besar dari berbagai negara. Potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara hingga kekayaan sumber daya alam yang melimpah, telah dimanfaatkan dengan baik untuk memperkuat ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia aktif menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, peningkatan infrastruktur, serta kemudahan berbisnis. Hal ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas pengaruh Indonesia di pasar global. Sektor industri, energi, teknologi, dan manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi yang semakin kokoh, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia justru mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan akibat kebijakan luar negeri yang tidak jelas dan ketergantungan besar pada investasi dari negara-negara barat yang kini semakin berkurang. Malaysia tampak lambat dalam merespons perubahan cepat di kancah global, termasuk tren digitalisasi dan pergeseran investasi ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ketidakpastian politik domestik dan kebijakan luar negeri yang tidak konsisten membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di Malaysia. Akibatnya, daya saing ekonomi Malaysia melemah di tengah persaingan global yang semakin ketat. Sementara negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia, bergerak maju dengan strategi ekonomi yang terukur dan agresif. Malaysia terlihat tertinggal, terjebak dalam kebijakan defensif yang tidak mampu membawa perubahan signifikan. Malaysia, dalam upayanya memperbaiki citra, mencoba meningkatkan kerja sama ekonomi di ASEAN. Namun, upaya ini tampak seperti langkah putus asa, karena Malaysia masih terjebak dalam pola pikir lama, yang lebih mengutamakan perlindungan dari Barat ketimbang membangun kemandirian ekonomi. Malaysia juga menghadapi kritik internasional terkait kebijakan lingkungan dan tenaga kerja yang memperburuk citra ekonomi negara tersebut. Hal ini semakin memperlemah posisi Malaysia di mata dunia. Di sisi lain, Indonesia terus berperan aktif dalam membangun keamanan regional. Indonesia mendorong ASEAN untuk memperkuat kerjasama pertahanan regional, berupaya mengurangi ketergantungan negara-negara Asia Tenggara pada kekuatan Barat. Latihan militer bersama, pertukaran teknologi pertahanan, dan dialog strategis menjadi agenda utama Indonesia dalam memperkokoh keamanan kawasan. Indonesia menunjukkan bahwa keamanan regional adalah tanggung jawab bersama, bukan beban satu negara. Malaysia menghadapi dilema besar dalam kebijakan pertahanannya. Dengan melemahnya FPDA dan mundurnya sekutu lamanya, Malaysia harus memilih antara memperkuat kekuatan militer sendiri atau mencari sekutu baru di tengah perubahan geopolitik global. Namun, kebijakan Malaysia yang terkesan panik dan tidak terstruktur membuat negara ini semakin terpuruk. Malaysia tampak terjebak dalam nostalgia kekuatan lama tanpa berani membuat perubahan strategis yang diperlukan. Dalam kebijakan luar negeri, Malaysia tampak lebih sering terjebak dalam konflik diplomatik kecil dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Malaysia cenderung menggunakan retorika defensif yang memperparah hubungan bilateral. Sebaliknya, Indonesia memilih pendekatan diplomasi yang lebih terbuka dan konstruktif, berusaha membangun kepercayaan dengan negara tetangga, termasuk Malaysia, dalam upaya memperkuat stabilitas kawasan. Malaysia juga menghadapi tekanan internal yang signifikan, di mana kelompok politik dalam negeri saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian geopolitik. Malaysia lebih sibuk dengan politik domestik yang kacau daripada fokus pada kebijakan luar negeri yang strategis. Ketidakmampuan pemimpin Malaysia dalam merespons perubahan global memperparah kondisi ekonomi dan militer negara tersebut. Indonesia, di sisi lain, menunjukkan stabilitas politik yang relatif lebih baik.
memungkinkan pemerintah untuk fokus pada kebijakan luar negeri dan militer. Indonesia terus memperkuat industrinya, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga di bidang teknologi, infrastruktur, dan energi terbarukan. Upaya ini memperlihatkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dengan penuh keyakinan. Dalam menghadapi Malaysia yang kian terpuruk, Indonesia tetap menunjukkan sikap dewasa dengan terus membuka peluang kerjasama di berbagai sektor. Indonesia menawarkan kerjasama ekonomi dan pertahanan yang lebih erat kepada Malaysia, menunjukkan bahwa rivalitas bisa dikurangi demi stabilitas dan kemajuan bersama. Namun, Malaysia harus keluar dari pola pikir defensif dan mulai membangun kebijakan luar negeri yang lebih berani dan terstruktur.